Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik semua ya. Semoga hari ini teman-teman tetap semangat. Oke. Oke teman-teman, langsung saja ya sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya lebih fokus dan lebih bersemangat lagi. Berdoa dipimpin oleh Fitri. Silakan Fitri. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah. Kemarin kan kita sudah belajar mengenai tentang teks persuasif. Kira-kira ada yang tahu atau ada yang masih ingat apa itu teks persuasif? Ya, Iis? Teks persuasif adalah jenis teks yang ditulis dengan tujuan untuk membujuk atau meyakinkan pembaca agar menerima suatu pendapat, ide, atau melakukan tindakan tertentu. Oke. Ya, betul. Teks persuasif itu adalah jenis teks yang ditulis oleh penulis dengan tujuan untuk membujuk atau meyakinkan pembaca agar menerima suatu pendapat, ide, atau melakukan tindakan tertentu. Oke teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai teks persuasif. Oke, untuk teks persuasif ini sering digunakan dalam konteks apa teman-teman? Ada yang masih ingat untuk kemarin? Ya, Putri? Iklan, bisa dipakai di iklan. Biasanya dipakai di iklan, artikel opini, kemudian pidato itu. Oke. Teks persuasif biasanya dipakai di apa, Putri? Iklan. Artikel opini. Ya. Biasanya dipakai. Ya, betul sekali teman-teman. Nah, di dalam teks persuasif ini seringkali digunakan di dalam konteks seperti iklan, artikel atau opini, serta pidato. Namun, dalam konteks ini, penulis harus berusaha untuk memengaruhi cara berpikir dan perilaku pembaca untuk mempunyai argumen yang logis, emosi, serta adanya bukti yang mendukung. Sehingga di dalam teks persuasif ini tidak seperti bahwa ini adalah rekayasa, seperti itu. Jadi harus ada bukti yang mendukung. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri dari teks persuasif. Ada yang tahu ciri-cirinya? Ada yang sudah baca materinya? Ya, Silvi? Ciri-ciri teks persuasif. 1. Tujuan yang jelas yaitu untuk meyakinkan. 2. Mengandung argumen. 3. Struktur yang jelas. 4. Bahasa yang menarik. 5. Bukti dan contoh. Meyakinkan. Yang kedua? Mengandung argumen. Mengandung argumen. Yang ketiga? Struktur yang jelas. Terus ada lagi? Kemudian bukti dan contoh. Nah, oke teman-teman, betul yang disebutkan oleh Silvi. Di dalam teks persuasif itu mempunyai 5 ciri-ciri teks persuasif. Nah, yang pertama itu mempunyai tujuan yang jelas, yaitu meyakinkan. Nah, tujuannya ini untuk meyakinkan pembaca agar setuju dengan pandangan atau tindakan yang diusulkan penulis. Tujuannya tuh untuk meyakinkan seorang pembaca tersebut supaya yakin dengan apa yang kita tulis. Yang kedua, mengandung argumen yang kuat. Nah, teks persuasif ini biasanya menyajikan argumen yang kuat dan logis untuk mendukung pendapat penulis. Dan yang ketiga, ada struktur yang jelas. Nah, teks ini mesti memiliki struktur yang teratur, umumnya terdiri dari
Ada pengenalan isu, argumen, ajakan, dan penegasan kembali. Nah, yang keempat, bahasa yang menarik. Nah, di dalam teks persuasif juga harus menggunakan bahasa yang menarik, yang emotif dan menarik untuk perhatian pembaca, supaya itu tidak monoton, atau supaya pembaca itu tertarik dengan apa yang kita tulis. Dan yang terakhir ada bukti dan contoh. Nah, seringkali seorang penulis itu harus menyertakan data, fakta, atau contoh konkret untuk artikel atau opini yang akan mereka tulis, untuk bahan yang akan mereka tulis. Nah, selanjutnya terdapat struktur teks persuasif. Rangkaian argumen, pernyataan ajakan, serta penegasan kembali. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan penegasan itu apa? Ya, Zila? Penegasan isu. Penegasan isu itu ada perkenalan topik. Yang kedua ada rangkaian argumen. Nah, rangkaian argumen ini seperti tadi teman-teman, kita harus mengumpulkan beberapa argumen atau pendapat seorang penulis disertai data serta fakta. Yang ketiga ada pernyataan ajakan. Nah, ini mengajak pembaca untuk mengambil tindakan tertentu berdasarkan argumen yang telah disiapkan tadi, yang kedua. Nah, yang terakhir ada penegasan kembali ini adalah mengulang-ulang poin untuk memperkuat pesan yang ingin kita sampaikan. Nah, selanjutnya terdapat kaidah kebahasaan teks persuasif. Di sini kaidah kebahasaan teks persuasif terdapat 3, yaitu ada kata imperatif, konjungsi argumentatif, serta verba mental. Ibu mau teman-teman menyebutkan contoh dari kata imperatif. Apa saja itu kata imperatif? Kata imperatif itu adalah kata-kata perintah, teman-teman. Kira-kira apa saja contohnya? Ayo. Ayo, oke. Mari. Sebaiknya. Terus harus. Nah, untuk verba mentalnya, ada yang tahu? Mempercayai, menganggap, mendukung. Oke. Oke. Jelas teman-teman? Jelas. Oke, sekarang Ibu punya contoh teks persuasif. Ibu akan membagikan contoh teks persuasif. Nanti teman-teman bisa mengidentifikasi unsur-unsur dari teks persuasif. Tadi unsur-unsurnya ada apa saja, teman-teman? Pengenalan isu. Kemudian ada rangkaian argumen. Yang ketiga, pernyataan ajakan. Dan yang keempat, oke, nanti teman-teman bisa mengidentifikasi unsur struktur dari teks persuasif. Apa ada kesulitan? Ada kesulitan? Oke. Ya, boleh. Tadi kan ada 4 ya. Boleh kok ini cuma di garis gini. Nanti ini dikasih keterangan gitu, boleh. Sudah? Bisa? Sudah menemukan? Sudah dapat apa saja? Isu ada di masalah lingkungan yang sangat serius, rangkaian argumen yaitu garis udara, gejala kaya, pernyataan
Ya, menyatakan ajakan tuh biasanya ajakan itu ada kata mari. Nanti bisa dikasih keterangan atau nanti bisa ditulis di bawahnya sini. Jangan lupa nanti dipresentasikan ya. Makasih Bu. Oke. Sudah selesai? Sudah Bu. Tinggal penegasan kembali. Oke. Oke, perwakilan kelompok pertama dari Silvi yang pengenalan isu terlebih dahulu. Judul pentingnya menjaga lingkungan. Pengenalan isu. Contohnya terdapat pada teks saat ini kita menghadapi masalah lingkungan yang semakin serius. Polusi udara dan pencemaran air menjadi ancaman bagi kesehatan kita. Penjelasan Ya. Terus lanjut ya penjelasannya. bagian ini memperkenalkan topik utama yang akan dibahas, yaitu masalah lingkungan yang serius serta dampaknya terhadap kesehatan manusia. Oke, lanjut. Yang kedua, rangkaian argumen. Terdapat pada kalimat, menurut penelitian, lebih dari 7 juta orang meninggal setiap tahun akibat polusi udara. Jika kita tidak bertindak sekarang, dampaknya akan semakin parah di masa depan. Penjelasannya ada di kalimat. Di sini penulis menyajikan data dan fakta yang kuat untuk memperkuat argumen tentang perlunya tindakan segera untuk mengatasi masalah polusi. Terima kasih teman-teman. Ya, boleh. Oke. Ya, bisa seperti Silvi ya teman-teman. Kenapa teman-teman menentukan bahwa itu adalah pengenalan isu? Nah, nanti teman-teman bisa menjelaskan. Misalkan pengenalan isunya seperti Silvi tadi, pada bagian tersebut itu memperkenalkan topik utamanya dan sebagainya. Oke, selanjutnya boleh dari depan sini, Zila. Selanjutnya berarti unsur yang ketiga dan keempat ya. Unsur yang ketiga yaitu pernyataan ajakan. Ada di kalimat, oleh karena itu, mari kita bersama-sama menjaga lingkungan dengan cara mengurangi penggunaan plastik dan mulai menanam pohon di sekitar kita. Unsur yang keempat, penegasan kembali. Ingatlah bahwa tindakan kecil kita hari ini akan berdampak besar untuk hidup. Oke teman-teman, itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga untuk pertemuan selanjutnya kita bisa lebih semangat lagi. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan hari ini. Semoga yang tidak masuk, ada yang tidak masuk ya hari ini? Ya, semoga yang tidak masuk hari ini bisa diberikan kesehatan, kelancaran supaya bisa bergabung lagi dengan kita. Oke teman-teman, kita akhiri kegiatan hari ini dengan membaca istighfar dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.